Raihan Fahriza. Halo Kak, apa kabar? Raihan, apa kabar? Kamu lagi di mana sekarang? Di Italia, di Paris, di Ciamis, di mana? Di Bekasi, Kebetulan Kak. aku hari ini udah di Bandung Kak, udah di rumah. Tetangga Bekasi, Bandung ya. Iya. Raihan, host kita Nadia Mulya dengan teman-teman fashionisnanya langsung gitu ya. Bener-bener nama kamu tuh bikin orang-orang Indonesia tuh bergetar ya. Sama lah kayak Gracia Poli dan juga tadi pemenang medali emas gitu ya. Apriani, How about your feeling? Bagaimana perasaan kamu? Nama kamu tuh mencuat di Indonesia sebagai salah satu new model international. Waduh. Perasaan aku seneng banget Kak, karena aku nggak pernah kepikiran sebelumnya bakalan menjadi model, apalagi model internasional. Nah, tapi Raihan usia berapa sekarang? Aku tahun ini memasuki umur 20 tahun Kak. Oh, beda 1 tahun sama Satin ya. Kenapa mau jodohin? Ya, kita kan nggak pernah tahu ya jodoh ngalari kemana ya. Raihan, kamu sekarang berusia 20 tahun. Berarti kalau misalnya usia-usia itu lagi usia-usia kuliah atau gimana sih? Betul Kak. Jadi kamu apakah sekarang kamu masih mengenyam pendidikan di universitas atau mungkin lagi fokus berkarir dulu atau gimana? Aku saat ini lagi fokus berkarir dan juga berbisnis Kak. Widih. Wah, bisnis apa nih? Bisnis apa? Peninggi badan mungkin? Pengen loh kalau modelnya kayak dia. Iya, langsung berhasil. Selain aku full time modeling, Ya. aku juga fokus di dunia clothing brand. Ya, jadi aku udah punya brand sendiri sejak umur 16 tahun. Aku sering bikin baju. Dan sekarang aku mau fokus karena aku juga terjun di dunia fashion. Tapi Raihan, kamu mesti cerita nih sampai bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali begitu. Itu gimana? Apakah sebelumnya kamu memang modeling itu serius banget? Kamu mengikuti suatu talent scouting atau dari agensi kamu atau gimana ceritanya? Aku nggak pernah nyangka sih Kak sebelumnya kalau aku tuh bakal jadi model. Jadi singkat cerita 2018 lalu aku ngelirik salah satu cewek di Bandung di coffee shop waktu itu. Waduh, hari ini perlu ke coffee shop ya. Lanjut di coffee shop lalu? Ya, pas aku kenalan sama dia, terus dia bilang sama aku, lo tinggi banget katanya. Tinggi lo berapa? Aku bilang kan 180 sekian. Terus kenapa nggak coba jadi model aja? Terus aku kepikiran kayak, loh kok kayak aku gini, bentukan aku kayak gini, emang bisa jadi model. Aku nggak pernah kepikiran sama sekali kalau aku itu bisa jadi model kan Kak. Sampai akhirnya aku research tentang modeling dan sampai akhirnya aku gabung di agensi modelingnya dia gitu. Oke. Jadi memang sempat meragukan diri sendiri ya, tapi ternyata semesta membuka mata dunia akan kehadiran seorang Raihan Fahriza Indonesia. Tapi ngobrolin seputar perasaan berada di atas panggung. Kalau misalnya penyanyi, itu kan dia ada yang dinyanyikan. Pembawa acara juga ada yang disampaikan. Kalau model kan dia berjalan, tapi kita nggak pernah tahu dalam hatinya apa. Nah, pada saat kamu jalan di sana, kamu ingat nggak apa yang kamu ucapkan dalam hati kamu? Kalau misalnya aku akan bilang, gila gue keren banget gue jalan di Paris, say. Semua minggir, say. Kalau Raihan apa yang diungkapkan? Apa yang dalam hati lo gitu? Kalau aku itu setiap runway show, setiap jalan, aku selalu bawa rasa aku Kak. Aku selalu bawa rasa kalau aku itu memakai baju desainer gitu. Setelah aku memakai rasa, jadi aku bisa mengeluarkan semua aura aku gitu kan. Jadi kan Aura-auran ya. aku bisa merasakan sesuatu yang nggak bisa dirasakan seperti biasa gitu Kak jadinya. Jadi kamu mau jalan buat Saint Laurent, terus nanti amin, Misalnya. kamu akan dipakai let's say oleh Gucci, Yes. kamu akan dipakai oleh Prada. Prada, oleh Armani, segala macam pasti akan beda-beda ya karena rasa yang kamu bawakan juga Betul, Kak. beda. Nah kan tadi kita ngelihat on stage ya penampilan kamu, backstage momennya sendiri kayak gimana? Karena kan pasti jalan paling lama berapa sih total show itu setengah jam. Kamu jalan palingan juga cuman berapa menit? kali. Tapi kan persiapannya panjang banget tuh. Betul. Backstage momennya seperti apa?
untuk backstage momennya itu cukup panjang Kak, karena aku sampai Paris itu ternyata harus masih di casting dulu. Oh Oh, no. wow. Ya, jadi sebetulnya sebelum aku nyampe Paris, aku dijanjiin sama agensi aku itu ada 3 brand dunia yang mau ceritanya. Jadi aku sebut aja ya kayak brandnya ya kayak. Boleh. Iya dong. Jadi salah satunya ada Louis Vuitton, Wow. sama salah satunya Saint Laurent yang jadi ini. Oke. Oke. Louis 3 Vuitton, brand Saint Laurent, satu lagi apa? Off-White Kak. Oh, Off-White. Off-White. Nah, Ya, karena Off-White sama Louis Vuitton itu satu creative director kan, Virgil Abloh. Jadi mereka minta aku di request untuk datang ke castingnya mereka. Cuman untuk salah satu brand ini, Louis Vuitton ini, aku belum selesai visa dan aku bilang sama manajer aku di Paris kalau aku bakalan selesai visa setelah 1 minggu apply. oke. Gitu. Oke. Jadi karena administrasi ya belum kesampaian, tapi semoga mereka udah kepincut sama kamu nanti akan dipanggil lagi ya. Tring. Ya, Wah, sempat dibully. Raihan jadi model pria pertama Indonesia di Saint Laurent. Nah, itu dia ya. Coba gimana ceritain dong Raihan, aku bingung ya kalau misalnya udah sekece gitu masih dibully, apanya yang dibully Raihan? Ini masa lalu sih Kak. Aku ceritanya karena aku selalu merasa kayak tinggi dari orang lain gitu Kak. Dari aku SD, SMP, SMA tuh aku ngerasa kurus, tinggi, agak hitam juga gitu kayak bukan standar di Indonesia gitu Kak. Jadi aku ngerasa kayak insecure aja. Oke, Bukan Dan standar, tapi ada hebat loh. kata-kata yang aku mereka lontarin sama aku nggak enak gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa sih, karena aku menggunakan kekurangan aku sebagai kelebihan aku. Salah satunya ketika aku modeling, aku menggunakannya. Gitu, Kak. Raihan, kamu tahu nggak dengan kamu sharing ini ya, kamu juga memberikan semangat orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan standar kecantikan Indonesia gitu loh. Mungkin ada orang-orang yang merasa dirinya tuh not good enough. Tapi ternyata kamu ternyata standar kecantikan Mohon maaf. global. Mohon Iya. maaf ya. International. Saya main lokal, saya Ember. mainnya internasional. International ya, sampai mereka Oke, Kak, terima kasih. taburan dan langsung menggebrak gitu ya. Mungkin ketika orang pas nonton gitu ada orang Indonesia, kok muka-mukanya kenal, begitu cek namanya, waduh Indonesia banget gitu ya, Raihan Fahrizal. Langsung deh di forward ke semua grup-grup ibu-ibu fashionista bahwa ada modal Indonesia yang berlaga di internasional. Nah, tapi kalau tadi kan kamu sempat cerita bahwa kamu mengalami itu, and how you deal with it. Gimana cara kamu menghadapinya? Karena kan perasaan namanya orang ya pasti ada rasa down momennya, tapi harus bangkit lagi. Jadi gimana cara kamu menghadapinya, Raihan? Seperti yang aku tadi bilang kan Kak, aku selalu menggunakan kekurangan aku sebagai kelebihan aku, dan terbukti setelah aku memasuki dunia entering the modeling industry, ternyata kekurangan aku ini menjadi kelebihan aku, karena the requirement of international modeling industry itu 185 cm dan aku itu 187 cm Kak. Aduh. Gitu. Wow. Jadi menerima Boleh. badan aku ini sebagai pemberian Tuhan yang paling aku syukuri gitu. Nah, sekarang kita membacakan komentar dan pertanyaan nih dari Insertizen, dan ternyata beberapa teman-temannya Raihan di sini. Ini Raihan ada dari Aska Jauhari TS, katanya, Han, ingat kekonyolan kita di CFD Car Free Day nggak? Ingat nggak Aska Jauhari? Kamu kenal? Aku kenal Kak, orangnya kenal, aku masih kenal. Kekonyolan. Aku selalu keep in touch sama teman-teman lama aku soalnya. Kenapa? Kekonyolan apa yang kamu Aku selalu lakukan? keep in touch sama teman-teman lama aku gitu kan. Oh, selalu keep in touch. Kekonyolan apa yang kamu lakukan sih di Car Free Day? Kalau untuk kekonyolan yang aku lakukan di Car Free Day, aku lupa sih Kak untuk momennya, tapi aku selalu ingat teman-teman lama aku selalu keep in touch sama mereka, aku selalu jadi mutual di Instagram, di Twitter, di WhatsApp gitu Kak. Ya. Jadi walaupun kamu udah jadi model internasional, misalnya ada teman TK kamu gitu ya, follow kamu di Instagram, kamu tetap langsung follow back ya? Atau enggak, karena aku Humble ngerasa banget. kayak mereka yang support aku dari lama begitu Kak. Kalau yang bully kamu follow back nggak? Oh, kalau yang itu kayaknya enggak. Nggak apa-apa. Dan sepertinya aku udah lupa juga sih orangnya, karena kayak
aku ngedengarnya kayak selewat-selewat aja sih Kak gitu. Jadi motivasi buat diri sendiri aja. Keren, Mantul. keren. Nah, ini ada pertanyaan ya, karena Raihan yang two things ya aku suka banget dari kamu ya. Satu, kamu itu menunjukkan bahwa dengan beauty yang berbeda, kamu tuh bisa sukses bahkan internasional. Kedua, kamu juga merasa bahwa you are perfect as you are. Ya kan, kamu ngerasa saya udah cocok kayak gini. Iya. Saya juga dipakai ibaratnya karena betul. diri saya sendiri. Jadi kamu tidak ada keinginan ingin mengubah diri kamu. Nah, kamu nih bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mungkin memiliki cita-cita di modeling nih. Ini ada pertanyaan nih Raihan dari Insertizen. Dia mengatakan saya ingin menjadi model, tapi wajah saya tidak mulus. Apakah bisa? Nah, itu gimana kok kamu memberikan semangat kepada orang-orang yang merasa kayaknya I cannot make it deh in the modeling industry? Sangat-sangat bisa sih Kak, karena menurut aku untuk sekarang ini modeling industri udah open minded banget. Sekarang udah ada banyak kategori model kayak petit models. Petit models itu model di bawah tinggi rata-rata kan. Kalau misalnya model harus 180 cm, kalau cewek harus 170 cm. Nah, untuk petit models itu bisa 150 cm, bisa. Kita bisa. Iya, kita bisa kayaknya masuk kategori Nah, petit model ya. Untuk salah satu yang saya tadi sebut juga kategorinya ada plus size model Kak. Plus size model itu model yang Big berbadan size, gemuk, besar juga, sekarang udah banyak diterima di industri, apalagi di internasional industri gitu. Iya, Yang keren penting banget. memiliki keunikan ya, sama you can carry yourself mungkin ya, sehingga akhirnya mereka melihat dia ada yang unik nih. Thank you so much sudah mampir di Thank you, Aitam. Kak. Thank you. Ada yang mungkin terakhir mau disampaikan kepada para fans Iya, di betul. Indonesia? Para supporternya? Untuk sekarang sih cuma satu Kak, karena kan kondisi pandemi di Indonesia belum kelar-kelar ya Kak ya. Stay safe, sehat selalu, dan jaga kesehatan untuk kalian semua. Makasih ya Raihan. Thank you Raihan. Mungkin kalau para Insertizen mau melihat ya Raihan beraksi entah dalam catwalk atau dalam busananya atau bahkan nyanyi, which is by the way genre-nya hip hop nih ya. Raihan tuh katanya bisa nge-rap ya, betul ya? Untuk itu aku lebih di produce-nya sih Kak, untuk producing musik. Oke, pokoknya untuk semua karya-karyanya Raihan bisa lihat juga di TikTok-nya sama di social medianya yang lainnya di Instagram.